Dunia sempat dibuat bertanya-tanya di saat banyak negara goyah menghadapi ketidakpastian global mulai dari lonjakan harga energi, konflik geopolitik, hingga tekanan inflasi. Indonesia justru terlihat tetap stabil. Bahkan, perlahan mulai menunjukkan akselerasi. Apa yang sebenarnya terjadi? Jawabannya mulai terungkap dalam satu rangkaian pertemuan penting di Washington DC. Di sana, Menteri Keuangan Purbaya melakukan langkah yang bisa dibilang sangat strategis dan juga penuh perhitungan. Pagi hari, ia langsung duduk satu meja dengan 18 investor global papan atas. Nama-nama besar seperti Goldman Sachs dan Fidelity hadir, membawa satu pertanyaan utama: apakah Indonesia benar-benar siap menjadi mesin pertumbuhan baru dunia? Yang menarik, Indonesia tidak datang dengan janji kosong. Penjelasan yang diberikan sangat teknis, detail, dan terukur mulai dari arah kebijakan fiskal, strategi belanja negara, hingga proyeksi pertumbuhan ekonomi ke depan. Dan disinilah titik baliknya, alih-alih ragu, para investor justru melihat sesuatu yang jarang terjadi di negara berkembang. Ambisi pertumbuhan tinggi yang dikombinasikan dengan disiplin fiskal yang ketat. Biasanya, negara yang mengejar pertumbuhan cepat harus mengorbankan stabilitas anggaran. Defisit melebar, utang naik, dan risiko meningkat. Namun Indonesia mencoba pendekatan berbeda. Pertumbuhan dipacu lewat investasi dan konsumsi, tapi pengeluaran negara tetap dijaga disiplin. Defisit tidak dibiarkan liar, dan ada bantalan fiskal yang cukup besar. Inilah yang membuat investor global mulai mengubah persepsi. Dari yang awalnya skeptis menjadi penasaran, lalu berubah menjadi percaya. Dan dalam dunia finansial global, perubahan persepsi seperti ini sangat mahal nilainya. Tak berhenti di investor, pertemuan penting berikutnya terjadi dengan Kristalina Georgieva dari International Monetary Fund. Pesan dari IMF sebenarnya cukup dingin, ketidakpastian global masih akan panjang, bahkan berpotensi memburuk. Namun justru di tengah situasi itu, Indonesia menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. Ketika banyak negara bergantung pada bantuan IMF, Indonesia justru berada di posisi sebaliknya, tidak membutuhkan bantuan. Bahkan, Indonesia masih memiliki bantalan fiskal sekitar Rp42.0 triliun. Angka yang menunjukkan ruang manuver pemerintah masih sangat luas. Analisis geopolitik ekonomi, Indonesia naik kelas. Dalam konteks global, ada perubahan posisi yang menarik. Dulu, Indonesia sering dilihat sebagai emerging market berisiko, sekarang mulai dilihat sebagai stabilizer di tengah krisis global. Ini bukan sekadar soal angka ekonomi, tapi soal kepercayaan internasional. Ketika IMF mulai mengapresiasi dan bahkan ingin mempublikasikan performa Indonesia ke dunia, itu artinya satu hal: Indonesia sedang membangun reputasi baru di panggung global. Di sisi lain, pertemuan dengan World Bank dan lembaga pemeringkat seperti S&P Global Ratings juga memperkuat sinyal positif ini. Keraguan lama tentang apakah Indonesia bisa tumbuh tinggi tanpa kehilangan kontrol fiskal perlahan mulai hilang. Bahkan, World Bank justru ingin memperdalam kerjasama. Strategi Indonesia bukan sekadar bertahan tapi menyerang. Kalau ditarik lebih dalam, ada satu pola besar yang terlihat. Indonesia tidak hanya bertahan dari krisis global. Indonesia sedang memanfaatkan krisis sebagai momentum untuk naik level. Strateginya jelas, menjaga stabilitas saat negara lain goyah, menarik kepercayaan investor saat pasar global ragu, memperkuat posisi sebagai tujuan investasi jangka panjang. Namun tentu saja, tantangannya masih besar, ketergantungan pada komoditas, risiko geopolitik global, konsistensi kebijakan dalam jangka panjang. Jika salah satu ini terganggu, kepercayaan yang sudah dibangun bisa cepat berubah. Apa yang terjadi di Washington DC bukan sekadar pertemuan biasa. Itu adalah momen di mana Indonesia mulai dipandang bukan lagi sebagai pemain pinggiran, melainkan sebagai kandidat kekuatan ekonomi baru dunia. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Indonesia bisa bertahan, tapi berubah menjadi seberapa cepat Indonesia bisa melesat.